Halo semua, perkenalkan saya Suryanawati Amung, jurusan Farmasi dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Di video kali ini saya akan membahas uji disolusi dan metode-metode apa saja yang digunakan. Perlu diketahui bahwa BPOM atau Badan Pemeriksa Obat dan Makanan mempersyaratkan uji disolusi terbanding atau profil disolusi berdasarkan perbandingan profil disolusi antara obat inovator dan obat kopi di mana ada generik dan bermerek untuk memastikan kualitas dan sifat-sifat dari produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah melakukan izin pemasaran obat, sehingga dapat disimpulkan bahwa disolusi adalah proses melarutnya suatu bahan obat atau suatu metode in vitro yang digunakan untuk mengetahui waktu pelepasan obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Sedangkan laju disolusi adalah jumlah bahan obat aktif yang terlarut per unit pada kondisi antara muka cair atau padat, suhu dan komposisi pelarut yang standar. Uji disolusi menggunakan dua metode, yaitu metode keranjang berupa basket dan metode dayung berupa pedal. Perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan praktikum atau memulai praktikum uji disolusi, tentu kita harus menggunakan perlengkapan terlebih dahulu seperti jas lab, handscoon, masker. Kemudian tujuan dilakukan uji disolusi ada tujuannya untuk mengkarakterisasi pelepasan bahan aktif obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini sangat penting atau uji disolusi sangat penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufaktur. Kita bahas pertama terkait dengan uji disolusi menggunakan basket atau metode keranjang. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama untuk alat, timbangan analitik, sendok tanduk, kertas perkamen, batang pengaduk, beker gelas, poros penggerak, basket, sampling tubi, dan juga labu. Kemudian bahannya dihidrogen monoksida, natrium hidroksida, dan dihidrogen fosfat. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian timbang NaOH 1,6 gram, timbang KH2PO4 sebanyak 6,85 gram, kemudian larutkan NaOH dalam 200 ml Aquades, larutkan KH2PO4 atau dihidrogen fosfat dalam 250 Aquades. Selanjutnya ambil 20 ml larutan NaOH 0,2 m, kemudian lakukan tuang ke dalam beker gelas berisi KH2PO4. Bilas pH meter, kemudian cek pH dapur yang telah dibuat, tambah 100 ml Aquades. Sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai, dapat ditambahkan NaOH 0,2 m sampai pH sesuai. Kemudian, memasukkan flask atau labu ke dalam water bath dan masukkan media disolusi dapur fosfat pH 5,8 ke dalam labu. Kemudian mengatur suhu water bath sesuai suhu tubuh, di mana suhu tubuh kita biasanya 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Kemudian pengambilan sampel dilakukan tiap 5 menit mulai dari 0 sampai 45 menit. Kemudian memasang poros penggerak pada motor penggerak. Lalu atur posisinya sehingga sumpu tangkai terletak di tengah flask atau labu. Untuk proses memasukkan sampel, yang pertama memasang sampling tubi, kemudian memasang sireng pada sampling tubi, kemudian memasukkan sampel metformin pellet ke dalam basket, memasang basket pada poros penggerak, kemudian turunkan alat uji disolusi sampai di tengah. Sedangkan untuk tahap pengambilan sampel, yang pertama ambil 5 ml sampel menggunakan sireng dan menggantikannya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Kemudian memasang kertas saring milipor 0,45 mikrometer dalam filter holder. Kemudian lakukan pemasangan filter holder pada sireng. Kemudian menyaring sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian tahap mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 233 nanometer. Tentu yang pertama kita harus melakukan persamaan regresi, yang mana Y sama dengan BX tambah A, di mana Y sama dengan absorban dari sampel, kemudian X adalah konsentrasi dalam ppm.
Kemudian lakukan penghitungan kadar sampel setelah melakukan pengenceran dengan cara mengalihkan kadar sampel dengan pengenceran yang dilakukan, di mana CP sama dengan X atau konsentrasi dikali pengenceran, di mana CP adalah konsentrasi pengenceran. Kemudian lakukan perhitungan konsentrasi koreksi atau CK, di mana CK sama dengan CP tambah 5/1000 dikali 0, di mana CK adalah konsentrasi koreksi, CP sama dengan konsentrasi pengenceran, kemudian 5 sama dengan jumlah media yang diambil, 1000 adalah volume total media, dan 0 adalah akumulasi konsentrasi pengenceran sebelumnya. Dan selanjutnya, uji disolusi menggunakan alat pedal atau dayung. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya adalah timbangan neraca analitik, sendok tanduk, kertas perkamen, gelas ukur, labu ukur, dan beker gelas. Kemudian untuk bahannya sendiri ada dihidrogen fosfat dan aquades, kemudian ada NaOH. Untuk prosedur kerjanya, tentu yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian menimbang potasium dihidrogen fosfat sebanyak 6,1238 gram, kemudian menakar 22 mili aquades, kemudian larutkan kalium dihidrogen fosfat menggunakan aquades sebanyak 225 mili, lalu diaduk. Kemudian mengambil NaOH 0,2 m sebanyak 16,2 mili, kemudian campurkan larutan KH2PO4 dan NaOH 0,2 m, kemudian lakukan pengenceran menggunakan aquades hingga 900 mili, kemudian lakukan bilas pH meter lalu mengecek pH dapur. Tambahkan NaOH 0,2 m sedikit demi sedikit hingga mencapai pH dapur 5,8. Untuk tahap menyiapkan alat, yang pertama siapkan labu atau flash, kemudian pedal, kemudian sampling tubi, dan poros penggerak. Kemudian tuangkan 900 ml dapur ke labu, letakkan flash atau labu ke dalam water bath, kemudian pasang poros penggerak, kemudian pasang pedal. Kemudian mengatur durasi tiap 5 menit dan atur suhu dan kecepatan. Turunkan bagian atas alat, di mana posisi pedal tepat di tengah 2,5 cm dari dasar. Kemudian memilih pedal, memasukkan sampel dan memasang sampling tubi. Kemudian memasang filter millipore 0,45 mikron. Kemudian mengambil dapur dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan diambil, di mana mengambil sampel sebanyak 5 mili, lalu memasukkan dapur 5 mili. Kemudian memasang filter pada sireng. Kemudian selanjutnya memasukkan sampel ke dalam labu ukur, lalu tambahkan dapur hingga tepat tanda. Ulangi tahap-tahap setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Kemudian lakukan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV vis. Kemudian lakukan pengolahan data. Sekian dulu penjelasan tentang uji disolusi dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-komen, dan subscribe. Terima kasih.